Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal yang kedua, masih berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Sebuah roket menembakkan bahan bakar dengan laju 14.000 kg tiap detik. Jadi laju bahan bakarnya tiap detiknya adalah 14.000 kg. Hitung percepatan roket ketika kecepatannya 2000 meter per sekon relatif terhadap gas, dan massa roket ketika itu adalah 1000 ton. Jika medan gravitasi diabaikan, dan yang kedua medan gravitasi tidak diabaikan, yaitu di sini diambil nilai medan gravitasi atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Baik, untuk menyelesaikan soal ini kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita ambil sampel ketika roket sudah bergerak ke atas dengan kecepatan v. Massa roket di sini adalah m. Ini keadaan mula-mula. Nah, lalu ketika terjadi semburan, maka roket ini bergerak ke atas dipercepat dengan percepatan a. Nah, dengan demikian, karena roket ini bergerak dipercepat, maka dia mengalami pertambahan kecepatan. Sehingga kecepatan akhirnya itu adalah v ditambah dengan delta v, yaitu kecepatan awal ditambah dengan pertambahan kecepatannya. Nah, lalu karena roket ini bergerak ke atas, kemudian bahan bakarnya menyembur keluar, maka di sini massa total dari roket itu berkurang. Kalau semula tadi massa roketnya adalah m, maka di sini massa akhir roketnya adalah m dikurangi dengan delta m. Nah, delta m ini adalah massa bahan bakar yang menyembur keluar. Nah, nanti semburan gas dari bahan bakar itu arahnya ke bawah. Nah, di sini gambarnya V gasnya arahnya ke bawah, sedangkan untuk kecepatan roketnya arahnya ke atas. Selanjutnya kita tuliskan data momentum awal dan momentum akhir dari roket tersebut. Kita mulai dulu dari momentum awal. Nah, momentum awal dari roket kita lihat di sini, ini keadaan mula-mulanya. Massa roket adalah m, kemudian kita asumsikan roket sudah bergerak ke atas dengan kecepatan v di sini. Nah, maka untuk momentum awalnya ini sama dengan m dikalikan v. Nah, lalu untuk momentum akhir roket, P akhir. Nah, kita tuliskan di sini untuk momentum akhir berarti adalah massa akhir, atau kita tuliskan M aksen ini ya, dikalikan dengan V akhir, V aksen, seperti ini. Nah, massa akhirnya karena di sini massa roketnya berkurang. Nah, mengapa berkurang? Nah, di sini berkurang karena bahan bakarnya dia berkurang, karena menyembur ke bawah. Nah, dengan demikian massanya berkurang. Nah, massa akhirnya adalah massa roket awal dikurangi dengan delta M. Delta M ini adalah massa bahan bakar yang keluar dari roket. Maka kita tuliskan di sini M dikurangi dengan delta M untuk massa akhirnya. Dikalikan dengan V akhirnya. V akhirnya yaitu ini, yaitu kecepatan awal roket ditambah dengan pertambahan kecepatannya. Maka kita tuliskan di sini V plus delta V. Ini adalah momentum akhir roket. Kemudian untuk momentum gasnya, ini karena gasnya ini bergerak ke bawah, sedangkan roketnya di sini dia bergerak ke atas, kita asumsikan bahwa yang bergerak ke bawah ini bertanda negatif dan yang bergerak ke atas ini bertanda positif, sehingga di sini momentum gasnya itu sama dengan delta M dikalikan dengan V dari gasnya tadi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk hukum kekekalan momentumnya, berarti di sini momentum awal di sini sama dengan momentum akhir. Sama dengan momentum akhir, P akhir. Nah, seperti ini. Oh ya, tadi kalau kita masukkan sekalian di sini juga bisa. Nah, berarti di sini tandanya negatif ya untuk momentum akhirnya, karena massa total roket ini berkurang dikarenakan gas yang ada di dalam roket itu menyembur ke bawah. Berarti ini langsung bisa kita masukkan ke momentum akhir.
Nah, maka di sini dikurangi dengan momentum dari gasnya tadi. Ini adalah momentum akhir. Nah, sekarang kita masukkan persamaan yang ada. Momentum awalnya tadi adalah M dikalikan dengan V. Lalu momentum akhirnya adalah ini, yaitu M dikurangi dengan delta M, lalu dikalikan dengan V ditambah dengan delta V. Dikurangi dengan momentum gasnya. Momentum gasnya yaitu delta M dikalikan dengan V gas. Yaitu V gas ini adalah V bahan bakarnya. Berarti di sini delta M dikalikan dengan VG. Nah, berikutnya di sini kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. Menggunakan hukum distributif, maka M kalikan V sama dengan M kalikan V. Lalu M dikalikan dengan delta V, tandanya positif. Ditambah dengan M dikali delta V. Lalu yang ini minus delta M dikalikan V, minus delta M dikalikan V, lalu negatif atau minus delta M dikalikan delta V, minus delta M kali delta V. Lalu dikurangi dengan ini, delta M dikurangi delta M dikalikan dengan VG. Delta M dikalikan dengan VG. Oke, kita perjelas tulisannya ya. Delta M dikalikan dengan VG. Ya. Oke. Sekarang di sini M dikalikan V-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka di sini nanti jadi M dikalikan V dikurangi dengan M dikalikan V, maka hasilnya adalah 0. Ini kita pindahkan ke sini, maka hasilnya 0. Maka di ruas kanan di sini tinggal M dikalikan delta V, ini dikurangi dengan delta M dikalikan dengan V, lalu dikurangi dengan delta M dikalikan delta V, lalu dikurangi dengan delta M dikalikan dengan VG. Nah, dari keempat suku di sini, keempat suku, maka kalau kita lihat pada suku yang ketiga, delta M dikalikan delta V, ini bisa kita abaikan. Nah, mengapa bisa kita abaikan? Karena delta M ini nilainya kecil. Kemudian delta V-nya juga kecil. Maka kalau kita kalikan, hasilnya akan menjadi kecil. Nah, kalau kita masukkan perhitungan ataupun tidak kita masukkan perhitungan, maka delta M dikalikan dengan delta V ini, dia tidak akan menghasilkan nilai yang signifikan. Nah, maka di sini kita boleh mengabaikannya. Nah, ini diberi catatan, ini diabaikan. Karena nilainya sangat kecil. Nah, berarti untuk persamaan ini akan menjadi 0 sama dengan M dikalikan dengan delta V dikurangi dengan delta M dikalikan V. Ini tadi sudah kita abaikan, nggak perlu dimasukkan ke perhitungan. Nah, ini dikurangi dengan delta M kalikan VG. Nah, seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita bisa pindah ruas. Yang ini boleh kita pindah ruas ke sebelah kiri. Yang ini juga sama, boleh kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka tandanya berubah menjadi positif. Dengan demikian, delta M dikalikan dengan V ditambah dengan delta M dikalikan dengan VG, ini sama dengan M dikalikan delta V. Nah, ini boleh kita gunakan hukum distributif, maka delta M-nya boleh dikeluarkan. Berarti delta M dikalikan dengan V plus VG di sini sama dengan M dikalikan delta V. Nah, berikutnya di sini M-nya kita silangkan ke bawah dengan menggunakan perkalian silang. Maka di sini akan menjadi delta M dikalikan dengan V ditambah dengan VG. Nah, ini sama dibagi dengan M
Nah, ini sama dengan delta V. Nah, lalu kalau di soal tadi yang ditanyakan adalah percepatan. Yang ditanyakan pada soal tadi itu adalah percepatan. Nah, ini. Hitung percepatan roket. Pertanyaannya adalah percepatan roket. Nah, kita ingat kembali definisi dari percepatan di materi pada GLBB. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu atau pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Sehingga kalau kita tuliskan, maka A ini sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Dengan demikian kita bisa membagi ini dengan delta T, maka akan kita peroleh A-nya sama dengan ini delta M kali V ditambah dengan VG dibagi dengan delta T dikalikan dengan M. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita bisa gabungkan ini. Ini, kita buat kurung yang baru seperti ini. Nah, yang ini, kita perhatikan yang di kurung atau saya tandai ya. Saya tandai yang ini. Delta M tadi adalah selisih massa akibat dari semburan gas yang keluar. Maka yang ini kita bisa tulis menjadi A-nya sama dengan delta M dibagi dengan delta T kali V ditambah dengan VG. Ini boleh kita wakili dengan satu lambang yaitu VR. Artinya kecepatan roket relatif terhadap kecepatan gas. Nah, jadi yang ini kita bisa tuliskan dengan nama VR, yaitu kecepatan roket relatif terhadap gas. Kemudian yang ini dibagi dengan M. M tadi adalah massa roket awalnya. Saya ulangi, untuk percepatan roket ini delta M sama dengan delta M dibagi delta T, yaitu laju semburan gas di sini. Delta M dibagi delta T ini adalah laju semburan gas. Lalu VR di sini adalah kecepatan roket relatif terhadap gas. Kemudian M di sini adalah massa awalnya, massa awal roket. Nah, ini adalah percepatan untuk ketika percepatan gravitasinya dari bumi itu diabaikan. Nah, lalu berikutnya kita lihat pada soal data-data apa saja yang diketahui di sini. Sebuah roket tadi menembakkan bahan bakar dengan laju. Nah, di sini berarti laju semburan gasnya adalah 14.000 kg tiap sekonnya. Maka di sini laju semburan gasnya kita bisa tuliskan delta M dibagi dengan delta T-nya ini sama dengan 14.000 kg tiap sekon. Nah, berikutnya dari data soal yang diketahui, kecepatannya 2000 meter per sekon relatif terhadap gas. Berarti di sini VR ya, VR-nya kecepatannya VR, kecepatan roket relatif terhadap gas tadi adalah 2000 meter per sekon. Kemudian massa roketnya ini adalah 1000 ton. Massa roketnya ini adalah 1000 ton. M-nya 1000 ton, atau kalau kita jadikan dalam kilogram berarti 1 juta kilogram, atau bisa kita tuliskan menjadi 10 pangkat 6 kilogram. Nah, dari sini kita bisa teruskan untuk percepatan roket ketika percepatan gravitasi bumi ini diabaikan. Oke, kita ganti warna dulu. Nah, kita gunakan ini persamaannya A sama dengan delta M dibagi dengan delta T dikalikan dengan VR dibagi dengan M. Nah, sekarang kita tinggal masukkan data yang diketahui, maka A-nya sama dengan delta M per delta T, tadi nilainya adalah 14.000, kemudian VR-nya tadi adalah 2000 dibagi dengan M-nya yaitu 10 pangkat 6. Nah,
Sekarang kita bisa lihat di sini 2000 ini adalah 2 kali 10 pangkat 3, 14.000 adalah 14 kali 10 pangkat 3. Maka di sini 10 pangkat 6 kita bisa ringkas dengan mencoret nilai ini. Dengan demikian nilai percepatannya adalah 28 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan ini adalah percepatan roket ketika percepatan gravitasi bumi terhadap roket ini diabaikan. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, di sini percepatan roket, ya, percepatan roket ketika medan gravitasinya tidak diabaikan, di mana nilai G-nya pada titik itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka untuk yang kedua, jika G-nya ini sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tadi gerak roket adalah ke atas, sedangkan arah percepatan gravitasinya ini ke bawah. Gerak roketnya ke atas, percepatannya ke atas, kemudian percepatan gravitasinya ke bawah. Dengan demikian kita bisa peroleh bahwa percepatan ketika gaya gravitasi atau medan gravitasi tidak diabaikan itu sama dengan A dikurangi dengan G. Nah, maka nih di sini untuk percepatan ketika gaya gravitasi tidak diabaikan, gitu ya, atau kita tuliskan A relatif itu saja. Nah, ini sama dengan A dikurangi dengan G. Nah, A tadi sudah kita peroleh dari jawaban ini, yaitu 28 dikurangi dengan percepatan gravitasinya 10. Nah, dengan demikian A relatifnya percepatan roket ketika medan gravitasi atau percepatan gravitasi bumi tidak diabaikan ini sama dengan 18 meter per sekon kuadrat. Nah, demikian langkah untuk menentukan nilai percepatan pada sebuah roket.